Halo Scorpio, bertemu kembali di channelnya aku, Aulia Tarot. Gimana kabarnya Scorpio hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Scorpio, tema kita kali ini, aku mengambil sebuah judul, adanya perubahan baik di hidupmu di masa depan. Baik Scorpio, tetaplah selalu fokus dan konsentrasi agar pembacaan ini selalu terkoneksi ke kamu. Karena ini hanyalah suatu pembacaan energi, tidaklah bersifat pasti. Sesungguhnya, kepastian itu hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta Alam. Baik Scorpio, kita akan lihat kartu pertama kita adalah Seven of Cups. Kartu kedua kita, The World. Kartu ketiga kita adalah Seven of Swords. Kartu keempat kita, Six of Wands. Sementara kartu bottom kita adalah Queen of Swords. Baiklah Scorpio, sekali lagi aku ingatkan, di sini adalah energinya banyak orang. Bisa terkoneksi ke kamu dan juga bisa tidak. Jika tidak terkoneksi ke kamu, maka jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum diperuntukkan untuk kamu. Semoga di pembacaan selanjutnya bisa terkoneksi ke kamu. Jadi Scorpio, serahkanlah apapun itu yang menjadi keinginan kamu semua kepada Tuhan. Semoga apapun yang menjadi keinginan kamu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ingat Scorpio, tidak ada sesuatu itu yang misteri. Yang ada hanyalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Kita mulai dari kartu bottom kita, yaitu Queen of Swords. Di sini perubahan-perubahan yang akan kamu dapatkan di masa depan, yaitu dengan seiringnya bertambah umur, dengan seiringnya berjalannya waktu, kamu akan memiliki sifat kedewasaan yang begitu matang, memiliki sifat kebijaksanaan yang begitu baik, dan kamu memiliki sifat tanggung jawab atas apa yang selama ini kamu lakukan, atas kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah kamu lakukan, entah itu dari masa lalu atau itu entah baru kamu lakukan. Kamu mampu, kamu lebih bisa untuk menjadikan itu semua pelajaran, menjadikan itu semua motivasi atas apa kesalahan yang telah kamu lakukan. Dengan apa? Dengan kamu berpikir. Pemikiran kamu terbuka atas masalah yang sudah kamu alami. Kamu mulai belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kamu lalui, yang sedang kamu alami. Kamu mulai belajar sedikit demi sedikit, kamu belajar agar kamu berpikir secara baik, agar kamu berpikir secara dewasa, dan kamu berpikir secara bijaksana. Dengan mampunya kamu belajar dari kesalahan masa lalu kamu atau dari kesalahan yang telah kamu lewati, kamu mampu memberikan atau kamu mampu menguasai di setiap sektor kehidupan kamu. Baik itu dari segi keuangan kamu, baik itu dari segi percintaan kamu, baik itu dari segi keluarga kamu, baik itu dari segi kamu dengan pasangan kamu, dan juga dari segi sekeliling lingkungan kamu. Dari sekeliling lingkungan kamu, kamu mampu dan kamu mulai membaur dengan mereka. Kamu mulai mampu menerima apa yang selama ini mereka lakukan kepada kamu. Kamu mulai memaafkan atas apa yang telah mereka lakukan terhadap hidup kamu. Dan di lingkungan keluarga kamu mulai terbuka di setiap permasalahan yang kamu rasakan. Kamu mulai cerita, kamu mulai mengeluarkan keluh kesah kamu selama ini. Kamu mulai mampu berpikir dewasa
Dan pada akhirnya keluarga kamu menerima, keluarga kamu mau memberi bantuan atas kesulitan yang selama ini kamu lakukan. Bantuan itu tidak berupa uang ataupun yang lain. Bisa jadi itu dari sebuah motivasi atau dari sebuah mereka memberi kamu solusi. Itu yang akan kamu dapatkan. Dari segi dengan pasangan kamu mampu merubah pola pikir kamu jauh dari sebelumnya, yang mungkin dulunya kamu cuek, dulunya kamu tidak romantis, dulunya kamu jarang kasih kabar, yang dimana membuat pasangan kamu selalu ngambek atau selalu tidak acuh kepada kamu. Padahal kamu berdua itu saling sayang, kamu itu saling mencintai, tapi tidak ada flashbacknya, tidak ada kembalinya. Dalam arti kata, jika satu yang menguatkan suatu hubungan, itu tidak akan berjalan dengan romantis, itu tidak akan berjalan dengan indah. Karena apa? Dua insan yang berbeda pemikiran itu disatukan, tapi tidak saling melengkapi, tidak saling memahami. Itu tidak akan membuahkan suatu kebahagiaan. Nah, mulai sekarang kamu mulai perhatian kepada pasangan kamu mulai merubah atau mengenepikan keegoisan kamu mulai meredam keras kepala kamu mulai perhatian, kamu mulai romantis, kamu mulai bisa memberikan apa yang selama ini diinginkan oleh pasangan kamu. Kamu mampu merubah itu semua. Kamu mampu mengendalikan situasi-situasi terumit sekalipun. Berkat apa? Berkat dengan kamu telah berpikir secara dewasa. Berkat kebijaksanaan yang telah kamu lakukan. Kamu mulai belajar, kamu mulai memahami. Oh, aku tidak selamanya harus seperti ini. Aku tidak selamanya harus berpendirian yang egois yang tinggi, keras kepala yang tinggi. Tidak bisa. Karena apa? Seseorang itu harus bisa memahami. Jika kita ingin dimengerti oleh orang lain atau pasangan kita sendiri, kita harus lebih mengerti mereka. Biar itu menjadi suatu yang cukup, yang mampu melengkapi di setiap kekurangan kita. Atas kedewasaan yang kamu miliki, atas bertambahnya umur, seiring bertambahnya umur itu akan terjadi. Kedewasaan itu tumbuh, kebijaksanaan itu tumbuh, yang dimana dia akan memberikan hal-hal positif terhadap hidup kamu. Dari segi keuangan kamu meningkat secara drastis, rezeki kamu yang mengalir begitu deras, pemikiran kamu lebih terkontrol, pemikiran kamu lebih baik, perasaan kamu lebih tenang, lebih damai, tentram, dimanapun kamu berada. Dan tindakan demi tindakan yang kamu lakukan atas kedewasaan kamu, atas kebijaksanaan kamu, tindakan itu lebih terarah, lebih terukur, lebih pasti. Jadi kamu di sini sangat miss atas kesalahan yang akan kamu lakukan nanti. Karena kamu harus berpikir secara matang sebelum kamu melakukan suatu tindakan, agar semuanya bisa balance, bisa terkendalikan, agar kamu mudah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Itu untuk kartu bottom kita. Kita lanjut di kartu pertama kita ada Seven of Cups. Nah, di sini
atas pemikiran dewasa kamu, atas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan kamu dapatkan nanti. Di sini kamu mulai berpikir. Di sini kamu mulai bercita-cita. Kamu mulai menghayal. Dalam arti kata, kamu ingin, rasa kamu ingin mengabulkan setiap cita-cita kamu selama ini. Kamu mulai berpikir, gimana caranya kamu bisa maju, kamu bisa berubah, kamu bisa lebih baik lagi. Agar apa? Agar orang-orang di sekitar kamu lebih sayang kepada kamu. Agar orang-orang di sekitar kamu lebih menghargai kamu. Agar orang-orang di sekitar kamu lebih menerima kamu dari sebelumnya. Nah, dengan adanya pola pikir ini, dengan ada kedewasaan ini, kamu mampu, kamu bisa merubahnya secara perlahan, secara pelan, atas semangat yang kamu miliki, atas niat yang kuat yang kamu miliki. Kamu mampu pada akhirnya sampai di puncak di mana keberhasilan itu telah kamu dapatkan, dan akhirnya kamu mampu mewujudkan cita-cita kamu selama ini. Akhirnya kamu mampu membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, entah itu di lingkungan keluarga kamu, entah itu pasangan kamu, entah itu orang yang pantas untuk kamu bahagiakan. Kamu mampu mewujudkan itu semua. Kamu mampu menikmati itu semua dengan sukaria, dengan senang, dengan santai. Kamu tidak lagi memikirkan hal-hal yang sulit. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu cita-citakan selama ini sudah terpenuhi. Tapi dengan itu semua, kita tidak boleh lupa atas kehadiran Tuhan di hidup kita. Atas campur tangan Tuhan dengan keberhasilan yang kita miliki. Jangan kita menjadi sombong atas apa yang telah kita raih. Teruslah kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Teruslah kita rendah hati. Seperti padi. Padi semakin berisi, dia semakin menunduk. Karena apa? Atas semua yang kamu dapatkan, atas apa yang kamu miliki, di situ terbesit atau di situ terdapat adanya jerih payah kamu selama ini. Jadi untuk Scorpio, teruslah berinovasi, teruslah menjadi yang terbaik, teruslah berubah secara baik, teruslah berikhtiar diiringi dengan doa, diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kita tidak harus menjadi kaya untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Karena apa? Kita tidak tahu pertolongan mana yang akan mengantarkan kita menjadi sukses nantinya. Kita tidak tahu pertolongan mana yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Bisa jadi kita membeli pertolongan kepada orang lain, itu hal kecil bagi kita. Tapi bagi orang yang menerima pertolongan dari kita, itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Itu adalah hal yang sangat berharga. Jadi di suatu sisi, dia ingat atas pertolongan yang kamu berikan. Atas pertolongan itu secara tidak langsung kamu telah menyelamatkan hidupnya. Dan di mana kamu mendapatkan peluang-peluang dari manapun, kesempatan baik dari manapun. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita dan siapa yang akan memberi pekerjaan kepada kita. Kita tidak tahu.
Kita tidak tahu siapa yang akan menawarkan kerjasama kepada kita. Jadi Scorpio, atas apa yang kamu dapatkan nanti, atas usaha yang akan kamu lakukan, kamu harus bisa manfaatkan secara signifikan kesempatan-kesempatan yang akan datang kepada kamu. Itu untuk kartu pertama kita, Scorpio. Kita lanjut di kartu kedua kita, ada The World. Di sini kamu mulai bisa menguasai suatu situasi yang dimana kamu bisa bertahan walaupun dengan satu kaki di tebing yang tinggi atau di tempat tinggi. Bahkan kamu bisa menari di sini. Kamu mampu mengendalikan di setiap situasi, di setiap keadaan. Atas apa? Atas kedewasaan yang kamu miliki, atas kebijaksanaan yang kamu miliki. Kamu mampu mengendalikannya. Kamu mampu mengakhiri dan mengawali yang baru, yang baik. Sudah waktunya bergerak maju untuk kamu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk kamu maju secara pesat dari sebelumnya. Untuk kamu berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena kamu mulai jenuh, kamu mulai bosan atas kehidupan kamu selama ini atau atas kehidupan kamu sekarang. Kamu mulai jenuh, kamu mulai bosan. Jadi mulailah untuk menghadapi masa depan itu. Mulailah kamu berusaha dari sekarang. Mulailah kamu membuka atau menciptakan suatu yang baru yang nantinya akan mendatangkan kebahagiaan di hidup kamu. Karena tanpa kita memulai, tanpa kita berjuang, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa jadi membaik, bisa jadi lebih buruk dari keadaan kita sekarang. Itu untuk kartu kedua kita. Kartu ketiga kita sini adalah Seven of Swords. Di sini, atas kesedihan yang kamu lakukan atau atas kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu atau sekarang, atau kondisi yang sekarang kamu alami. Di kartu ini membaca kamu mulai mengumpulkan kekuatan, kamu mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi situasi yang rumit yang datang di masa depan, yang akan kamu lewati, yang akan kamu rasakan. Kamu mulai berani. Kamu mulai berani untuk menantang, atau kamu berani untuk melawannya. Karena keberanian dengan kekuatan, dengan keyakinan yang kamu miliki, kamu mampu melewati situasi terumit sekalipun, situasi terburuk sekalipun yang akan datang nantinya. Kamu telah mengumpulkan berbagai macam ilmu yang kamu miliki. Kamu mulai seperti berpetualang. Kamu mulai mengambil suatu tindakan atas petualangan yang kamu miliki. Tidak mungkin tidak ada suatu rintangan atau suatu masalah. Itu pasti ada. Dengan mulainya kamu berpikir secara baik bahwa kamu bisa, bahwa kamu akan mampu. Itulah yang akan membuka jalan kamu. Itulah yang akan membuka pola pikir kamu. Untuk kamu menjadi baik, untuk kamu menjadi lebih agresif. Kamu bisa mengendalikan situasi. Seburuk apapun, sekecam apapun masalah yang kamu miliki, kamu bisa melewatinya dengan apa? Dengan kekuatanmu, dengan pola pikirmu
yang begitu matang, dengan kedewasaan yang kamu miliki, dengan adanya keyakinan di dirimu, keyakinan dengan ilmu yang kamu miliki, kamu akan mampu melewati itu semua. Dan kamu bisa menguasai di setiap situasi kesulitan yang kamu akan alami nanti, atau yang akan kamu alami sekarang. Lebihlah kuat. Tanamkanlah keyakinan yang begitu besar bahwa kamu bisa, bahwa Tuhan itu akan memberi pertolongan kepada kamu. Ketika kamu mentok di suatu permasalahan, mintalah pertolongan Tuhan. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu ada. Yang penting kita yakin di setiap doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita harus yakin di setiap kesedihan kita itu pasti akan ada kebahagiaan yang telah Tuhan rencanakan untuk kita. Itu kartu ketiga kita. Kartu keempat kita, Six of Wands. Di sini atas usaha yang kamu lakukan selama ini, atas perjuangan yang kamu lakukan selama ini, dan pada akhirnya ending dari ceritanya, kamu mampu menjadi seperti superstar, seperti orang-orang yang dikagumi oleh lingkungan sekeliling kamu. Orang-orang yang dulunya mungkin tidak menyukai kamu, dia mulai berdatangan kepada kamu. Dia mulai memberikan kerjasama kepada kamu. Mereka mulai mencari perhatian kamu. Mereka mulai mencari kelebihan kamu. Mereka mulai belajar atas apa yang kamu lakukan, atas keberhasilan yang kamu miliki sekarang. Jadi, dengan kekuatan yang kamu miliki selama ini, dengan keberhasilan yang kamu dapatkan, dengan kekuatan yang kamu miliki, akhirnya apa? Akhirnya kamu mampu membuktikan kepada orang-orang di sekeliling kamu, bahkan kepada keluarga kamu, yang selama ini kamu hanya dipandang sebelah mata, yang selama ini kamu dipandang acuh tidak acuh, seperti kamu tidak dihargai, seperti kamu tidak ada di lingkungan mereka, atas kondisi kamu yang dulu. Dan di masa depan, atas semua yang telah kamu lalui, seiring berjalannya waktu, kamu akan menikmati keberhasilan yang telah kamu lakukan dari dulu. Kamu mulai menikmati kebahagiaan atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu dapatkan dari dulu. Jadi, disinilah letak kebahagiaan kamu nanti. Kamu mampu menjadi seseorang yang sangat bahagia, yang sangat disenangi orang lain. Kamu mampu menikmati dan kamu mampu merasakan kebahagiaan yang selama ini jadi mimpi-mimpi kamu, yang selama ini yang hanya ada di pikiran kamu, itu akhirnya terwujud. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan ikhtiar kamu, dan dengan doa kamu. Akhirnya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi kamu peluang, dan kamu mampu memanfaatkan peluang itu secara baik. Itu untuk kartu keempat kita. Jadi, Scorpio, atas apa yang kamu lakukan sekarang, atau atas apa kesalahan yang kamu lakukan dulu, jadikan itu sebuah pelajaran, jadikan itu sebuah motivasi, jadikan itu sebuah anugerah
Jadikan ia pengalaman baik di hidup kamu. Jadikan ia sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih semangat lagi untuk merubah hidup kamu ke depannya. Kamu harus mampu, kamu harus bisa menyingkirkan pikiran-pikiran buruk kamu selama ini. Yang kamu tidak pede, mustahil aku akan sukses, mustahil aku akan bisa berubah. Buang pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Teruslah berpikir positif, berpikir baik. Berpikir baik setiap apa yang kamu lakukan. Teruslah berpikir bahwa Tuhan itu akan selalu bersamamu. Dengan meningkatkan keimanan kamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan pikiran kamu. Bahkan lisan kamu lebih terkontrol. Nah, dari situlah kamu sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, kamu mulai mendapatkan peluang-peluang atau kesempatan yang nantinya akan merubah hidup kamu di masa depan. Baik Scorpio, mungkin itu saja pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Baik Scorpio, selamat ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar aku semangat lagi untuk memotivasi kalian dan teman-teman semua. Terima kasih, dadah.